warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul habibul karim. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salam dan salam yang mulia yang terhormat kepada Dewan Juri dan seterusnya kepada para pendai yang telah mempersiapkan mental untuk berpidato di atas mimbar ini, dan seterusnya yang mulia yang terhormat kepada masyarakat muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku Dewan Juri yang kami muliakan, kebahagiaan merupakan impian seluruh manusia. Bahkan seluruh makhluk juga ingin kebahagiaan itu. Namun, jalan untuk menuju kebahagiaan itu enggan untuk ditempuhi. Suatu umat dan bangsa mengalami pasang surut sehingga tercatat dalam sejarah sebagai umat yang terpuruk. Oleh karena demikian, tertera dalam Hadi Al-Fakir untuk mengumpaskan satu cuplikan pidato yang berjudul 3 Faktor Kebinasaan Suatu Umat. Dewan Juri yang kami muliakan, kaum muslimin yang dicintai Allah, firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 116 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kana minal quruni min qablikum ulu waqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimun. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, maka mengapa tidak ada di antara umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan melanggar berbuat kerusakan di muka bumi? Sebahagian kecil ialah orang-orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Masyarul muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan, dari ayat di atas paling tidak 3 disebutkan kerusakan suatu umat atau bangsa. Yang pertama, tidak mencegah kerusakan. Terjadinya kerusakan di muka bumi, baik kerusakan fisik, lingkungan hidup maupun kerusakan moral, maka peradaban manusia merupakan faktor utama terjadinya kehancuran atau kebinasaan suatu umat dan bangsa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada siapapun yang berbuat kerusakan. Yang kedua, tenggelam dalam kenikmatan dunia. Pada dasarnya dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah suatu yang harus dijauhi. Ia boleh juga dinikmati, namun tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak, umat ini justru akan tenggelam dalam kenikmatan itu yang membuatnya menjadi binasa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingati soal ini kepada para sahabatnya, yang berarti kepada kita semua. Dalam satu sabdanya, akan datang suatu masa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat yang lain, sebagaimana makanan lezat yang diperebutkan oleh orang yang lapar. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, justru jumlah kalian banyak seperti buih yang ada di lautan, karena kalian terserang penyakit wahnu. Mereka bertanya lagi, apakah penyakit wahnu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, terlalu cinta dunia dan takut kepada mati.
Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Tidak bolehnya manusia tenggelam dalam kenikmatan dunia karena masih ada hari akhirat yang kekal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari dengan air yang ada di lautan. Beliau bersabda, "Ma masalud dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji." Perbandingan dunia dengan akhirat seperti orang yang menjulurkan jari tangannya ke dalam lautan, lalu diangkat dan dilihat apa yang diperolehnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hajar. Oleh karena itu, seorang disebut tenggelam dalam kenikmatan dunia yang membuatnya lupa bahwa kehidupan dunia hakikatnya untuk mencari bekal untuk menuju ke kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Yang ketiga, senang berbuat dosa. Dosa adalah penilaian buruk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia karena melanggar akidah syariat dan akhlak Islam. Dosa akan menjadi faktor kebinasaan atau kehancuran suatu umat atau bangsa, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Termasuk di dalamnya permusuhan antara sama manusia yang menyebabkan perpecahan yang sangat sulit dipersatukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengazabkanmu dari atas atau dari bawah kakimu, dan dialah yang mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan sebagian kamu keganasan sebagiannya lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya." Surat Al-An'am ayat 165. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Di dalam ayat lain ditemukan tentang akibat dosa yang membuat mereka binasa dengan azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak ingin mengalami kebinasaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali terus melakukan gerakan perbaikan dan melestarikan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluhal muslimun." Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 117. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang menjadi buah pegangan ialah 3 sebab kebinasaan suatu umat. Yang pertama, tidak mencegah kerusakan. Yang kedua, tenggelam dalam kenikmatan dunia. Yang ketiga, senang berbuat dosa. Wahai saudara-saudaraku, kita jangan berperan orang yang seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi